Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansah membuat publik terhenyak. KPK resmi menahan 2 tersangka baru dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Belum lama ini, publik kembali dikejutkan oleh dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Sosok yang selama ini dikenal sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, kini justru diduga terlibat dalam sejumlah perkara besar. Di waktu yang hampir bersamaan, penyidik juga mengungkap dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis. Mulai dari jual beli penunjukan mitra, penggelembungan anggaran motor listrik, hingga pengadaan ompreng yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Belum selesai sampai di situ. Sepanjang tahun ini, operasi tangkap tangan kembali menjerat sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia. Modusnya pun berulang. Ada yang diduga melakukan pemerasan, menerima gratifikasi, menjual jabatan, hingga menerima suap proyek pemerintah. Sementara itu, dugaan penyalahgunaan kuota tambahan haji kembali mengingatkan bahwa praktik serupa juga bisa terjadi pada kebijakan yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat. Kasus semacam itu sangat akrab sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Setiap kali kasus seperti ini muncul, reaksi kita hampir selalu sama. Kita marah, kecewa, lalu menyimpulkan bahwa pelakunya memang orang jahat. Beberapa hari kemudian, muncul kasus baru dengan nama yang berbeda, jabatan yang berbeda, bahkan lembaga yang berbeda. Lalu pertanyaannya, mengapa kasus semacam ini masih ada yang seolah-olah telah mengakar dalam kehidupan sosial kita? Apakah semua ini hanya tentang orang-orang yang tidak bermoral, atau ada sesuatu pada kekuasaan yang mampu mengubah cara seseorang berpikir dan bertindak? Benarkah seseorang bisa berubah jika diberi kekuasaan? Setiap kali kasus korupsi mencuat, perhatian kita hampir selalu tertuju pada satu hal, yaitu siapa pelakunya. Nama, jabatan, hingga kronologi kasus menjadi pembahasan utama. Beberapa waktu kemudian, kasus itu perlahan dilupakan. Lalu muncul kasus baru dengan pola yang hampir sama, nama yang berbeda, jabatan yang berbeda. Namun, cerita yang kembali terulang, kita pun sering memberi jawaban yang terdengar masuk akal. Mereka melakukan korupsi karena sejak awal memang tidak memiliki moral yang baik, dan itu bisa jadi benar. Penjelasan itu memang mudah diterima. Namun jika jawabannya sesederhana itu, mengapa penyalahgunaan kekuasaan terus muncul di berbagai negara, berbagai lembaga, bahkan di berbagai periode sejarah? Mengapa pola yang sama terus berulang, meski pelakunya selalu berganti? Disinilah pertanyaan yang akan kita cari jawabannya. Apakah kekuasaan benar-benar mengubah seseorang? Atau jangan-jangan penjelasannya jauh lebih kompleks daripada sekadar membagi manusia menjadi orang baik dan orang jahat? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat fenomena ini melalui sudut pandang psikologi dan ilmu perilaku. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang perlu saya tegaskan. Video ini bukan dibuat untuk membela pelaku korupsi atau mengurangi beratnya dampak yang mereka timbulkan. Korupsi tetap merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan harus diproses sesuai hukum. Tujuan video ini adalah memahami mengapa penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi, agar kita tidak hanya bereaksi setelah kasus muncul, tetapi juga memahami akar masalahnya. Ketika mendengar seseorang terjerat korupsi, kita cenderung langsung menilai kepribadiannya. Kita menyebutnya serakah, tidak bermoral, atau memang sejak awal memiliki niat buruk. Cara berpikir seperti ini terasa wajar, karena otak manusia memang menyukai penjelasan yang sederhana. Menyalahkan karakter seseorang jauh lebih mudah, daripada mencoba memahami berbagai faktor yang memengaruhi keputusan yang ia ambil. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan. Jika korupsi hanya disebabkan oleh moral individu, mengapa kasus serupa terus muncul di tempat yang berbeda, lembaga yang berbeda, bahkan pada orang-orang yang sebelumnya dikenal memiliki rekam jejak yang baik? Apakah semua pelaku memang memiliki karakter yang sama? Atau ada sesuatu pada lingkungan, kekuasaan, dan sistem yang perlahan mengubah cara seseorang berpikir dan bertindak? Pertanyaan itulah yang menjadi titik awal pembahasan kita. Karena untuk memahami mengapa korupsi terus berulang, kita tidak cukup hanya melihat siapa pelakunya. Kita juga perlu memahami bagaimana kekuasaan memengaruhi manusia. Dan ternyata, psikologi telah lama mencoba menjawab pertanyaan tersebut.
Sampai di titik ini, kita sudah mengetahui satu hal. Kasus korupsi terus berulang dengan pelaku yang berbeda. Pertanyaannya, apakah psikologi memiliki penjelasan mengenai fenomena ini? Apakah kekuasaan memang mampu mengubah perilaku manusia? Atau kita hanya melihat sisi asli seseorang yang sebelumnya tidak terlihat? Psikolog Dagger Keltner menawarkan sebuah konsep yang dikenal sebagai power paradox. Menurutnya, banyak orang memperoleh kepercayaan dan kekuasaan karena mereka memiliki sifat-sifat yang positif. Mereka mampu bekerja sama, dipercaya, peduli terhadap orang lain, dan dinilai layak memimpin. Namun, setelah kekuasaan berada di tangan mereka, sebagian justru mulai kehilangan sifat-sifat tersebut. Kekuasaan memberi rasa bebas untuk bertindak dan perlahan mengurangi dorongan untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Jika kita kembali melihat berbagai kasus di awal video, ada satu pola yang menarik. Tidak sedikit pelaku yang sebelumnya memiliki karier baik, jabatan tinggi, bahkan dipercaya mengelola kepentingan publik. Artinya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya mengapa mereka berbuat salah, tetapi apa yang berubah setelah mereka memiliki kekuasaan dan kewenangan yang jauh lebih besar. Penjelasan berikutnya datang dari penelitian Adam Galinsky dan rekan-rekannya. Dalam serangkaian eksperimen, peserta yang dibuat merasa memiliki kekuasaan cenderung lebih sulit melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Mereka lebih fokus pada tujuan sendiri, lebih sulit membaca emosi orang lain, dan lebih jarang mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pihak di sekitarnya. Penurunan kemampuan mengambil perspektif inilah yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya empati. Bayangkan, seorang pejabat yang harus menandatangani proyek bernilai miliaran rupiah, di atas meja hanya ada dokumen, angka, dan tanda tangan. Yang tidak terlihat adalah masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Ketika empati mulai melemah, keputusan tidak lagi dipandang dari sisi siapa yang dirugikan, tetapi dari sisi apa yang menguntungkan diri sendiri. Tentu, penelitian ini tidak berarti setiap orang yang berkuasa akan kehilangan empati. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan dapat mengubah cara seseorang memproses keputusan. Lalu muncul pertanyaan lain. Hampir semua orang tahu bahwa korupsi adalah tindakan yang salah. Mengapa masih ada orang yang tetap melakukannya? Disinilah teori Albert Bandura memberi penjelasan. Ia memperkenalkan konsep moral disengagement, yaitu mekanisme ketika seseorang memutus sementara standar moral yang selama ini ia pegang sehingga tetap dapat melihat dirinya sebagai orang baik meski melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai tersebut. Mekanisme ini sering muncul dalam bentuk pembenaran. Seseorang mungkin berkata dalam hati, "Saya hanya mengikuti sistem," atau "Semua orang juga melakukan hal yang sama." Bahkan ada yang merasa tindakannya dilakukan demi kepentingan organisasi atau kelompoknya. Semakin sering pembenaran itu diulang, rasa bersalah perlahan memudar. Keputusan yang sebelumnya terasa mustahil dilakukan, mulai terlihat masuk akal. Kalau kita perhatikan kembali berbagai kasus yang muncul beberapa waktu terakhir, pola seperti ini bukan sesuatu yang sulit ditemukan. Dugaan penyalahgunaan wewenang, pengaturan proyek, hingga praktek suap jarang dilakukan secara spontan. Keputusan-keputusan tersebut biasanya melewati proses yang panjang. Di dalam proses itulah, berbagai bentuk pembenaran moral sering muncul. Tentu, setiap kasus memiliki fakta hukumnya sendiri yang harus dibuktikan di pengadilan. Namun, psikologi membantu kita memahami bagaimana seseorang dapat sampai pada keputusan yang melanggar hukum. Masih ada satu faktor yang sering terlupakan. Perilaku manusia tidak hanya dibentuk oleh karakter, tetapi juga oleh peluang, insentif, dan kontrol. Ketika peluang untuk menyalahgunakan wewenang terbuka, keuntungan yang diperoleh sangat besar, sementara pengawasan lemah, risiko melakukan pelanggaran ikut meningkat. Karena itu, banyak ilmuwan perilaku berpendapat bahwa membangun integritas individu saja tidak cukup. Sistem yang baik harus mampu memperkecil peluang, mengurangi insentif, dan memperkuat pengawasan. Kesimpulan serupa juga terlihat dalam berbagai penelitian modern mengenai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah penyebab tunggal seseorang melakukan tindakan tidak etis. Kekuasaan memperbesar kecenderungan yang sudah ada dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat seseorang berada. Itulah sebabnya, ketika kita melihat kasus korupsi terus berulang, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya siapa pelakunya, tetapi juga sistem seperti apa yang memungkinkan hal ini terus terjadi. Dan pertanyaan itulah yang akan membawa kita ke pembahasan berikutnya.
Kalau penyebab korupsi bukan hanya karakter seseorang, lalu apa yang membuat penyalahgunaan kekuasaan terus berulang? Banyak penelitian dalam bidang ekonomi perilaku, ilmu politik, dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keputusan manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada. Bahkan, orang dengan niat baik pun dapat membuat keputusan yang buruk ketika sistem memberi kesempatan, insentif, dan ruang yang terlalu besar untuk menyalahgunakan wewenang. Bayangkan ada 2 ruangan. Di ruangan pertama, setiap keputusan harus melalui beberapa tahap pemeriksaan. Semua transaksi tercatat, setiap pengadaan dapat diakses publik, dan setiap penyimpangan segera diperiksa oleh lembaga independen. Di ruangan kedua, hampir tidak ada pengawasan. Keputusan cukup ditandatangani oleh segelintir orang, informasi sulit diakses, dan pelanggaran jarang terungkap. Di ruangan mana penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah terjadi? Jawabannya terasa cukup jelas. Bukan karena orang di ruangan kedua pasti lebih buruk, tetapi karena sistemnya memberikan kesempatan yang jauh lebih besar. Inilah mengapa para ahli tata kelola pemerintahan sering mengatakan bahwa kesempatan adalah salah satu faktor terpenting dalam munculnya perilaku koruptif. Ketika peluang terbuka lebar, keuntungan yang diperoleh sangat besar, sementara kemungkinan tertangkap terasa kecil. Sebagian orang akan lebih mudah mengambil keputusan yang melanggar aturan. Sebaliknya, ketika peluang dipersempit dan risiko meningkat, dorongan untuk melakukan pelanggaran ikut menurun. Disinilah transparansi memiliki peran penting. Transparansi bukan sekadar membuka dokumen kepada publik. Transparansi membuat setiap keputusan lebih mudah dilihat, dipertanyakan, dan diuji. Ketika proses pengadaan, penggunaan anggaran, atau penunjukan proyek dapat diketahui banyak pihak, ruang untuk melakukan penyimpangan menjadi lebih sempit. Karena setiap keputusan berpotensi diperiksa oleh masyarakat, media, maupun lembaga pengawas. Kalau gue presiden nih, gue lakuin apa mbak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua, bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin, semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya gak sama gue? Bikin transparan. Kau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue gak sampai 30, 20 cukup. Kepala daerah semua, gue kasih lu hak upah pungut lu boleh ambil sebagai penghasilan. Dirjen, sekjen, irjen lu boleh gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang makap bos. Lu periksa aja sekarang belanja pemerintah sama belanja swasta. Namun transparansi saja tidak cukup. Informasi yang terbuka tidak akan berarti jika tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Inilah yang disebut akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan harus mampu menjelaskan mengapa sebuah keputusan dibuat, berdasarkan aturan apa keputusan itu diambil, dan siap menerima konsekuensi apabila terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Tanpa akuntabilitas, transparansi hanya menghasilkan banyak data tanpa tindakan. Faktor berikutnya adalah pengawasan. Dalam psikologi, keberadaan pengawasan memengaruhi cara manusia mengambil keputusan. Ketika seseorang mengetahui bahwa tindakannya dapat diperiksa kapan saja, ia cenderung lebih berhati-hati. Sebaliknya, ketika merasa tidak ada yang mengawasi, hambatan untuk melakukan pelanggaran menjadi lebih lemah. Karena itu, pengawasan bukan dibangun atas dasar ketidakpercayaan kepada individu, tetapi sebagai mekanisme yang membantu menjaga integritas dalam sebuah organisasi. Jika kita kembali melihat berbagai kasus yang muncul di awal video, pola ini mulai terlihat lebih jelas. Nama pelakunya memang berbeda, modusnya pun beragam, namun hampir semua kasus memiliki satu kesamaan. Ada celah yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang berlangsung, ada keputusan yang tidak diawasi dengan baik, ada proses yang tidak cukup transparan, atau ada mekanisme pengendalian yang gagal bekerja sebagaimana mestinya. Tentu, fakta hukum setiap perkara berbeda dan harus dibuktikan melalui proses peradilan. Namun dari sudut pandang ilmu perilaku, pola tersebut menunjukkan bahwa perilaku individu dan kualitas sistem saling memengaruhi. Karena itu, membangun institusi yang kuat bukan berarti menganggap semua orang berpotensi berbuat curang. Tujuannya adalah memastikan bahwa siapapun yang memegang kekuasaan tetap berada dalam sistem yang mendorong keputusan yang bertanggung jawab. Institusi yang sehat tidak bergantung pada satu orang yang dianggap paling jujur. Institusi yang sehat dirancang agar tetap bekerja dengan baik, bahkan ketika manusia di dalamnya memiliki berbagai keterbatasan. Pada akhirnya,
korupsi bukan hanya persoalan siapa yang memegang jabatan. Korupsi juga merupakan persoalan bagaimana sebuah sistem dirancang. Ketika kesempatan dipersempit, transparansi diperkuat, akuntabilitas ditegakkan, dan pengawasan berjalan secara konsisten, peluang penyalahgunaan kekuasaan ikut berkurang. Pertanyaannya sekarang, jika kita sudah memahami hubungan antara manusia dan sistem, pelajaran apa yang sebenarnya dapat kita ambil dari semua fenomena ini? Apakah kekuasaan benar-benar mengubah seseorang? Setelah melihat berbagai penelitian, jawabannya ternyata tidak sesederhana ya atau tidak. Kekuasaan memang dapat mengubah cara seseorang mengambil keputusan. Kekuasaan dapat mengurangi empati, membuka ruang bagi berbagai bentuk pembenaran moral, dan memperbesar kecenderungan yang sudah ada dalam diri seseorang. Namun pada saat yang sama, lingkungan tempat seseorang berada juga ikut menentukan arah dari keputusan tersebut. Karena itu, melihat korupsi hanya sebagai persoalan moral individu tidak cukup untuk menjelaskan mengapa pola yang sama terus berulang. Berbagai kasus yang kita lihat di awal video mungkin melibatkan nama, jabatan, dan lembaga yang berbeda. Namun di balik semua itu, terdapat pola yang sama. Ada karakter manusia dengan segala keterbatasannya. Ada kesempatan yang terbuka, ada insentif yang menggiurkan, dan ada sistem pengawasan yang tidak selalu mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bukan berarti setiap orang yang memiliki kekuasaan akan menjadi korup. Begitu pula sebaliknya, sistem yang baik tidak akan pernah menjamin pelanggaran hilang sepenuhnya. Namun, ketika karakter yang baik didukung oleh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat, peluang penyalahgunaan kekuasaan akan semakin kecil. Sebaliknya, ketika kekuasaan bertemu dengan sistem yang penuh celah, risiko terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Mungkin pelajaran terpenting dari semua ini bukan tentang siapa yang sedang menjadi tersangka hari ini, melainkan tentang bagaimana kita memandang sebuah kasus. Karena setiap kali korupsi kembali terjadi, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya siapa pelakunya, tetapi juga mengapa kondisi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan itu terus ada. Pada akhirnya, korupsi bukan hanya persoalan individu. Korupsi adalah pertemuan antara karakter manusia, kekuasaan, kesempatan, dan sistem yang mengelilinginya. Memahami hubungan di antara semua faktor tersebut tidak membuat kesalahan pelaku menjadi lebih ringan. Sebaliknya, pemahaman inilah yang membantu kita mencari solusi yang lebih tepat agar pola yang sama tidak terus berulang. Mungkin kita tidak memiliki kendali atas siapa yang akan memegang kekuasaan di masa depan, namun kita memiliki kepentingan yang sama untuk mendorong lahirnya sistem yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih kuat dalam mengawasi setiap penggunaan kewenangan. Karena pada akhirnya, masyarakat yang baik tidak dibangun dengan berharap semua pemimpinnya sempurna, tetapi dengan memastikan bahwa siapapun yang memegang kekuasaan tetap berada dalam sistem yang menjaga mereka untuk bertindak benar. Jika ada satu hal yang dapat kita bawa pulang dari video ini, mungkin bukan sekadar daftar nama para pelaku korupsi, melainkan sebuah pemahaman bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kita tidak cukup hanya memperbaiki manusianya. Kita juga harus terus memperbaiki sistem yang mengelilinginya.